Assalamualaikum bunda-bunda. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mezi Puspayani Daily Activity Vlog. Apa kabarnya bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya bun, di video kali ini aku mau masak-masak lagi. Hari ini aku mau masak nasi bakar bunda-bunda sesuai yang ada di judul aku. Aku mau masak nasi bakar dengan menu nasi yang udah aku kasih bumbu-bumbu, kemudian aku beri topping atau lauk ayam suwir. Oh ya bunda-bunda, untuk proses pembuatannya mari kita lihat. Saksikan satu persatu ya bunda-bunda, jangan di skip ya bunda-bunda, saksikan terus videonya sampai habis. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video aku ini. Di sini aku udah siapin bahan untuk menanak nasinya ya bun, 1 kilogram beras. Kemudian aku siapkan bumbu-bumbu juga. Di sini rempah-rempahnya aku siapin 1 ruas jahe, sepotong laos, dan 2 lembar daun salam. Kemudian aku siapin 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Setelah semuanya disiapkan, jangan lupa bawang putihnya kita potong-potong dulu. Potong seperti ini aja ya bun ya, bawang putih dan bawang merahnya juga jangan lupa dipotong-potong. Setelah semuanya dipotong-potong, kita masukin lagi ke wadahnya seperti ini ya bunda-bunda, kelihatan sudah dipotongnya. Lalu kita geprek serainya ya bun, kita memarkan serainya seperti ini, kita potong 2 dulu, kemudian kita memarkan. Dan jangan lupa laosnya juga kita memarkan dan kita masukin ke wadah lagi seperti ini ya bun ya. Setelah itu aku mau siapin wajan untuk menumis bumbu-bumbunya. Masukin sedikit minyak ya bun ya. Lalu kita hidupkan kompor, tunggu sampai minyaknya panas, lalu kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Kemudian jangan lupa masukkan laos, serai, dan daun salam yang sudah kita geprek. Kita masukkan ke dalam itu, lalu kita aduk-aduk sampai semua bumbunya itu udah harum dan udah agak layu ya bunda-bunda. Setelah matang, kita matikan kompor dan kita lanjut cuci berasnya ya bunda-bunda. Nah, ini aku mau cuci berasnya sampai bersih. Di sini aku cuci berasnya itu 2 kali ya bunda-bunda. Menurut aku 2 kali itu udah pas sih untuk cuci beras ya bunda-bunda, udah bersih ya bunda-bunda. Setelah selesai aku cuci, aku masukin ke wadah magicom. Berasnya aku masukin, kemudian aku kasih air. Ini untuk pemberian airnya itu ya bunda-bunda, sesuai dengan takaran berapa banyak kita masak ya bunda-bunda. Seperti biasa bunda-bunda sering masak di rumah, masak di magicom, seberapa banyak airnya segitu ya bunda-bunda. Kalau aku biasanya pakai takaran jari ya bunda-bunda, kayak orang zaman dulu seperti yang diajarin orang tua. Oh iya, di sini aku masukin yang bumbu yang udah ditumis tadi bunda-bunda. Kemudian aku masukkan ke dalam rice cooker ya bunda-bunda. Ini sudah aku aduk-aduk. Jangan lupa kasih garam ya bunda-bunda, aku kemarin lupa dikasih garam jadi rasanya hambar. Ini kemudian jangan lupa
lupa lagi kita cetekin. Siapa nih yang suka lupa nyetekin rice cookernya? Ya lanjut ya bunda-bunda, selagi kita nunggu nasinya matang, kita cuci dulu ayamnya. Di sini aku beli ayamnya itu 3/4 kilogram ya bunda-bunda. Belinya di warung sayur depan, harganya itu 28.000 sekilonya. Segini tadi sekitar 25 ribuan kayak gitu ya, harganya ya bunda-bunda. Kalau di tempat kalian berapa nih bunda-bunda harga ayamnya? Di sini aku bersihin ayamnya satu persatu ya bunda-bunda, aku cuci. Kemudian aku ambil bagian dadanya aja, lalu aku rebus. Ini aku rebus untuk ngambil ayam jadi ayam suwirnya aja ya bunda-bunda. Nanti kita masak lagi setelah direbus ini. Nah setelah selesai aku cuci, kemudian aku siapkan panci, lalu aku masukin air ke dalam pancinya ya bunda-bunda. Ini aku masukin sekitar 250 ml air ya bunda-bunda ke dalam wadahnya, ke dalam pancinya. Kemudian masukin dada ayamnya, 2 dada ayam ya bunda-bunda aku masukin. Kemudian aku masukin juga bumbu dapur yang sudah aku geprek atau aku bemarkan tadi ya bunda-bunda. Lalu kasih 1 sendok makan garam. Jangan lupa diaduk-aduk ya bunda-bunda, biar garamnya tercampur dengan airnya. Lalu kita hidupkan kompor. Kita masak deh bunda-bunda sampai airnya mendidih dan ayamnya matang ya bunda-bunda. Di sini udah mendidih ya, udah setengah matang. Kemudian kita tunggu sedikit lagi ayamnya matang, lalu kita angkat ya bunda-bunda, kita matiin. Nah sembari menunggu ayamnya matang tadi, aku udah siapin 20 buah cabai merah dan 10 buah cabai setan, kemudian 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Lalu di sini ada bumbu dapurnya, 2 butir kemiri, 1 ruas serai, 5 cm kunyit, setengah potong laos, dan 2 lembar daun salam. Ini 1 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian 1 ikat kemangi yang sudah aku potong-potong tadi, udah aku bersihin. Kemudian beberapa buah pete, ini opsional ya petenya ya, kalau nggak mau ya udah nggak usah dikasih. Kemudian ini udah aku blender bahannya, udah aku halusin. Nah ini ayamnya tadi udah mateng, lalu aku suwir-suwir ya bunda-bunda. Oh ya bunda-bunda, bumbu yang aku siapin tadi untuk menumis ayam suwirnya ya bunda-bunda, untuk lauk si nasi bakarnya. Ini sudah mateng ayamnya, aku siapin garpu sama pisau untuk menyuir ayamnya, karena ayamnya masih panas ya bunda-bunda. Kalau misalnya aku pakai tangan aku langsung, nanti melepuh ya bunda-bunda, jangan ya bunda-bunda. Sini aku suwir sampai lumayan agak halus ya bunda-bunda, tapi jangan terlalu halus. Kayak gini aja, seperti ini ya bunda-bunda nyuirnya. Ini aku suwir lagi ayam yang dada yang kedua itu. Setelah selesai semua aku suwir. Seperti ini ya penampakannya ya bunda-bunda setelah disuwir. Kemudian kita siapkan wajan penggorengan ya bunda-bunda untuk menumis dan masak ayam suwirnya. Di sini kita beri sedikit minyak ya bunda-bunda untuk menumis. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam minyak panasnya. Lalu kita tambahkan sedikit air karena masih ada bumbu yang tersisa di wadah
bumbu yang tadi. Kemudian kita masukkan lagi serai dan laos yang udah digeprek sama daun salamnya. Jangan lupa kita aduk-aduk sampai semuanya merata, dan kita diamkan bumbunya sampai dia udah harum. Kemudian biar bumbu dapurnya itu, bumbu-bumbunya itu tidak anggur ya, udah matang dan sempurna ya. Jangan lupa masukin ini 10 buah cabai setan tadi ya bunda-bunda. Kalau kami nyebutnya cabai setan atau cabai burung, nggak tahu ya, sesuai dengan apa yang namanya di tempat bunda-bunda ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga ini ayam suwirnya ya bunda-bunda. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, di sini aku tambahin 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aku juga mau tambahin garam ya bunda-bunda. Di sini aku tambahin 1 sendok makan garam halus. Selanjutnya aku masukin lagi 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk rata ya bunda-bunda. Jangan lupa dikoreksi rasa ya bun. Kalau misalnya kurang asin atau kurang gurih, boleh tambahin ya. Di sini aku mau lanjut masukin kemangi ya bun. Aku aduk-aduk lagi sampai kemanginya layu. Nah, aku di sini masaknya 2 kali ya bun. Satu yang nggak pakai pete dan satu lagi yang pakai pete. Karena suamiku nggak suka ya bunda-bunda ya kalau pakai pete. Jadi aku masak yang terakhir ini aku kasih pete. Karena aku enak pakai pete ya bunda-bunda. Kalau suamiku nggak mau pakai pete. Kalau misalnya suaminya atau yang di rumahnya mau pete juga boleh ya, langsung dimasukin aja pas pertama kali menumis tadi. Nah, setelah semuanya matang, di sini aku mau kalau kami sebutnya ini dilayu ya daunnya ya bunda-bunda, agar mudah untuk dilipat, dia tidak patah-patah gitu. Jadi daun pisangnya ini kita taruh di atas api ya bunda-bunda, seperti itu ya. Kalau di tempat bunda-bunda ditaruh di api dulu seperti ini, atau mau dijemur juga boleh ya bunda-bunda, sesuai dengan selera. Tapi kalau aku ya, lebih mudah ya taruh aja di atas api. Nah, ini nasinya udah matang. Baunya harum sekali ya bunda-bunda, enak banget nasinya. Kemudian nasinya mau aku kasih ditaruh wadah seperti ini. Nah, ini udah aku siapin semuanya. Ini ayam suwir yang aku tumis pakai pete, dan ini yang nggak pakai pete. Kemudian ini nasinya tadi, tusuk gigi ini untuk daun pisangnya ya bunda-bunda. Ini daun pisangnya. Lanjut kita bungkus ya bunda-bunda. Nasi bakarnya kita bungkus menggunakan daun pisang. Kemudian aku mau lap-lap dulu daun pisangnya, takut masih kotor. Sebenarnya tadi udah aku bersihin duluan ya bunda-bunda sebelum aku layu. Nah, aku kurang mahir ya bunda-bunda dalam membungkus-bungkus itu ya bunda-bunda. Jadi aku taruh bungkusannya kayak gini aja. Aku masukin nasi beberapa centong ya bunda-bunda, sekitar 3 centong lah untuk satu bungkus ini, bungkus nasi bakarnya. Kemudian aku masukin centong kedua. Nah, yang ketiga ini aku masukin lagi. Nah, setelah aku masukin nasinya,
Ini aku ratain dulu muat atau enggak ya. Di daun ini udah muat ya bunda-bunda, seperti ini penampakannya. Setelah aku bentuk-bentuk kayak gini, aku masukin ayam suwirnya ya bunda-bunda. Nah di sini aku masukin ayam suwirnya. Terserah ya bunda-bunda mau seberapa banyak ya ayam suwirnya. Kalau aku cukup beberapa sendok ini aja, contohnya seperti ini. Jangan lupa kita masukin ke dalamnya ya bun, masukin ke dalam nasinya juga. Ini aku masukin juga kemanginya ke dalam nasinya, terus aku kasih cabai setannya ya bunda-bunda, lalu aku bungkus. Maafkan ya bunda-bunda kalau bungkusan aku berantakan, karena aku bener-bener nggak bisa ya bun bungkus kayak gini. Nah mungkin next aku belajar lagi ya, biar lebih mahir lagi untuk bungkus pakai daun pisang. Nah kemudian aku lipat ya bunda-bunda, ini dalamnya aku lipat dua, aku lipat seperti itu. Kemudian yang bagian daun bagian luarnya aku lipat lagi seperti itu ke dalam dan ke sampingnya. Lalu aku beri tusuk gigi biar daunnya enggak kebuka-buka lagi ya bunda-bunda ya. Nah seperti ini ya bun. Ini aku kasih tusuk gigi ya bun, seperti ini. Ini aku bingung ya bun, mau aku tusuk di mana. Jadi aku bolak-balik ya bun, nusukin tusuk giginya itu. Nih seperti ini ya bun. Lumayan lah bunda ya. Semoga nggak hancur ya bun ya ketika dibakar. Nah setelah selesai aku bungkus, aku taruh di wadah ini. Semuanya nggak aku record ya, cuman satu aja contoh aku bungkusnya. Kemudian lanjut di sini yang bagian ngebakarnya itu suami aku ya bun ya. Dia bakar di samping rumah dengan arang ya bun. Kalau bunda-bunda nggak sempet bakar di arang kayak gini, di kompor juga bisa ya bun. Nah ini udah selesai semuanya dibakar. Kalau tekstur kalau dia dibakar di arang itu lebih kering ya bun ya, terus lebih berasa nasi bakarnya kalau benar-benar dibakar menggunakan arang. Nah di sini nasi bakarnya udah jadi. Ini penampakannya ya bun. Ini baunya harum banget bun, enak. Nah ini ya bun ya. Sebenarnya dari segi penampilannya itu sama aja ya bun kayak sebelum dibakar. Tapi kalau setelah dibakar ini cita rasanya itu beda ya bun ya. Tapi kalau kita buat sendiri rasanya itu lebih enak ya bun, karena rasa gurih, rasa kenikmatannya itu bisa kita takar sendiri. Ini udah selesai nasi bakarnya, selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.